Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Erlinca Raja Pupuk dengan NIM 20350263. Video ini bertujuan untuk ujian tengah semester pemasaran digital 2. Yang pertama adalah cara mengukur kesuksesan pemasaran digital pariwisata. Yang pertama yaitu penjualan online meningkat. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan promosi digital adalah dengan cara mengetahui penjualan secara online. Apabila penjualan meningkat atau lebih banyak daripada yang offline, itu berarti bisa dikatakan bahwa promosi digital yang kamu lakukan berhasil. Kamu bisa mengetahui kesuksesan ini melalui Google Analytics ataupun Web Analytics lainnya. Jika campaign yang dilakukan sukses, itu juga akan berguna untuk mendorong laju penjualan. Tak hanya itu, penjualan online yang tinggi juga bisa menjadi bekal bagi kamu untuk membuat strategi marketing untuk platform marketplace dan e-commerce. Yang kedua adalah mengukur traffic. Salah satu hal dasar yang harus dilakukan untuk mengukur keberhasilan promosi digital adalah dengan mengukur traffic, mulai dari website, sosial media, hingga marketplace. Jumlah traffic ini akan menjadi kalkulasi penting untuk meningkatkan performance dalam promosi digital. Apabila traffic tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan, itu berarti bisa dibilang bahwa promosi digital yang kamu lakukan telah berhasil. Selain menjadi penentu sebuah keberhasilan promosi digital, traffic juga sangat berguna untuk membantumu dalam menyusun strategi promosi sehingga kedepannya bisa lebih terarah dan mencapai kesuksesan yang lebih pula. Yang ketiga yaitu bandingkan traffic baru dan lama. Selain mengukur traffic secara keseluruhan, cara mengukur keberhasilan promosi digital adalah dengan membandingkan traffic lama dengan traffic baru. Dengan membandingkan kedua traffic ini, kamu akan mengetahui laju bisnis yang kamu ketahui. Dengan membandingkan traffic lama dan baru, kamu juga bisa mengetahui persentase dari pengunjung. Jika pengunjung atau pembeli berkurang, kamu bisa menyusun strategi lain. Namun, bukan berarti selamanya kamu akan menggunakan strategi yang sama. Tetap kreatif dan inovatif. Yang keempat yaitu penjualan online dan offline. Indikasi dan cara mengukur keberhasilan promosi digital selanjutnya adalah dengan cara melihat penjualan secara online dan offline. Hal ini hanya berlaku untuk pebisnis yang mempunyai dua toko, yakni e-commerce dan in-store. Cara mengukurnya adalah dengan cara memberi pengumuman diskon yang dipasang melalui website. Jika banyak pengunjung di toko offline yang memanfaatkan tersebut, itu bisa dibilang bahwa strategi promosi digital yang kamu lakukan telah berhasil. Apalagi jika kamu menyediakan member card untuk pelanggan setia. Dengan adanya member card tersebut, kamu bisa mengetahui campaign mana yang sukses untuk promosimu. Yang kelima yaitu sumber traffic. Cara mengukur keberhasilan promosi digital selanjutnya adalah dengan mengetahui sumber traffic. Kamu bisa mengidentifikasi dari mana orang-orang tersebut bisa menemukan situsmu, entah itu dari iklan, email marketing, ataupun sosial media. Dengan mengetahui sumber traffic ini, kamu bisa mengukur sumber mana yang paling banyak. Tak hanya itu, kamu juga bisa mengidentifikasi mereka dari keyword yang digunakan. Dengan mengetahui sumber traffic ini, kamu juga dapat menciptakan strategi baru untuk meningkatkan perform digital marketing untuk kedepannya. Dan yang keenam yaitu lama kunjungan. Dengan mengetahui seberapa lama kunjungan para audiens ke website, kamu juga dapat mengukur keberhasilan promosi digital. Semakin lama orang-orang betah tinggal di websitemu, itu berarti strategi digital marketing yang kamu gunakan juga cukup berhasil. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lama kunjungan termasuk ke dalam time span yang menjadi salah satu indikator penilaian. Dengan membuat orang tinggal cukup lama, itu berarti konten yang kamu buat cukup sukses. Orang tertarik dan melakukan aksinya di website, entah itu akan berujung dengan pembelian ataupun aktivitas lain seperti membaca beberapa artikel yang telah kamu sediakan. Dan yang terakhir adalah bounce rate. Pengunjung website yang memilih untuk mengklik tombol kembali daripada tetap stay dan melanjutkan aktivitasnya di website disebut dengan bounce rate. Semakin tinggi bounce rate yang kamu dapatkan, itu berarti konten yang kamu buat kurang menarik di mata audiens, atau bahkan website memang tidak menarik sama sekali, sehingga banyak pengunjung yang memilih untuk mengurungkan niatnya mengunjungi website. Selain dinilai gagal dalam promosi,
Bounce rate yang tinggi juga sering disalahartikan oleh Google. Mesin pencarian itu akan menilai bahwa website dengan bounce rate tinggi sebagai spam, sehingga tak jarang mereka akan terkena SEO penalty. Namun jika sebaliknya, misalkan websitemu mempunyai bounce rate yang rendah, itu artinya promosi digital yang kamu jalankan telah berhasil, sebab kamu bisa membuat mereka untuk tetap stay dan melakukan aktivitasnya di website. Untuk yang kedua adalah strategi personalisasi marketing dan contohnya. Yang pertama, mengumpulkan informasi pelanggan. Informasi atau data pelanggan seperti kontak, email atau nomor telepon pelanggan sangat penting menentukan strategi pemasaran bisnis. Dari kontak tersebut, bisnis dapat mengidentifikasi konten mana saja yang dicari pelanggan tersebut saat mengunjungi website. Yang kedua, membuat buyer persona. Data pelanggan yang Anda dapatkan bisa Anda gunakan untuk membagi mereka ke beberapa segmen atau kategori, misalnya berdasarkan faktor-faktor tertentu, misalnya umur, jenis kelamin, penghasilan, lokasi, kebiasaan tertentu, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, kirimkan email personal. Alamat email yang Anda dapatkan bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan email marketing. Buatlah email marketing lebih personal dengan mencantumkan nama pelanggan. Selain itu, isi konten yang Anda kirimkan usahakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, Anda bisa memodifikasi kata-kata pada template yang sudah ada agar tidak seperti email dari robot atau mesin. Yang keempat, buatlah konten untuk lebih dekat dengan pelanggan. Selain mengirimkan email marketing berisi promosi, cobalah untuk membuat konten yang dekat. Misalnya, konten yang berkaitan dengan kehidupan atau permasalahan yang dihadapi pelanggan. Tambahkan sesuatu bermanfaat atau sebuah solusi untuk permasalahan tersebut. Yang kelima, terus menjalin komunikasi dengan pelanggan. Hubungan Anda dan pelanggan tidak terhenti saat transaksi berakhir. Pelanggan yang sudah ada, Anda tetap harus di-follow up agar tidak hilang. Di sini, personalized marketing berperan untuk membantu Anda dalam menjaga hubungan dengan mereka. Contoh, email marketing, rekomendasi produk, dan media sosial. Yang ketiga adalah aktivitas yang dilakukan selama pemasaran digital dan tantangan atau skill yang harus dimiliki dalam melaksanakannya. Aktivitas yang dilakukan yang pertama adalah membuat strategi pemasaran digital. Ini melibatkan mengidentifikasi audiens target, menentukan tujuan pemasaran, memilih alat dan teknologi yang tepat, dan membuat rencana tindakan yang spesifik. Yang kedua, optimasi mesin pencari atau SEO. Ini melibatkan mengoptimalkan situs web agar lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google. Ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang tepat, membangun tautan balik, dan membuat konten yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, membuat dan membagikan konten. Ini melibatkan pembuatan konten yang menarik dan bermanfaat seperti blog, artikel, infografik, dan video. Konten ini kemudian dibagikan melalui situs web, media sosial, email, dan platform lainnya. Yang kelima, sosial media marketing. Ini melibatkan penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn untuk mempromosikan produk atau jasa. Yang keenam, email marketing. Ini melibatkan mengirimkan email kepada pelanggan atau prospek dengan tujuan mempromosikan produk atau jasa Anda. Tantangan yang harus dimiliki yaitu yang pertama, perubahan algoritma. Algoritma mesin pencari seperti Google sering berubah, sehingga pemasar digital harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan tersebut. Yang kedua, persaingan yang ketat. Ada banyak pesaing dalam pemasaran digital, jadi untuk berhasil, pemasaran digital harus dapat membedakan merek mereka dari pesaing dan menawarkan nilai tambah yang unik. Yang ketiga, menyasar audiens yang tepat. Untuk berhasil, pemasar digital harus dapat mengetahui audiens target mereka dengan baik dan memilih platform dan alat yang tepat untuk mencapai audiens tersebut. Yang keempat, memahami teknologi dan analisis data.
Pemasar digital harus memahami teknologi dan alat analisis data yang digunakan dalam pemasaran digital, serta dapat menganalisis data untuk mengukur kinerja kampanye pemasaran. Dan yang terakhir adalah keterampilan komunikasi dan kreativitas. Pemasar digital harus memiliki keterampilan komunikasi dan kreativitas yang baik untuk membuat konten yang menarik dan efektif, serta dapat berkomunikasi dengan audiens mereka secara efektif. Dalam pemasaran digital, keterampilan teknis, analitis, kreatif, dan komunikasi yang baik sangat penting untuk berhasil. Selain itu, pemasar digital juga harus dapat beradaptasi dengan cepat dan mengikuti tren dan perubahan terbaru dalam industri pemasaran digital. Dan yang terakhir adalah alat dan teknologi yang digunakan untuk mempromosikan objek secara digital. Yang pertama yaitu sosial media. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn dapat digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa secara gratis atau berbayar. Ini adalah cara yang bagus untuk mencapai audiens yang besar dan menjangkau orang-orang yang mungkin tertarik dengan produk atau jasa Anda. Yang kedua yaitu email marketing. Dalam email marketing, Anda mengirimkan email kepada pelanggan atau prospek dengan tujuan mempromosikan produk atau jasa Anda. Ini dapat dilakukan dengan mengirimkan newsletter atau tawaran khusus kepada pelanggan yang sudah mendaftar di situs web Anda. Yang ketiga, video marketing. Video marketing adalah cara yang bagus untuk mempromosikan produk atau jasa Anda melalui konten video. Anda dapat membuat video tutorial, testimoni pelanggan, atau video promosi produk dan membagikannya di situs web, saluran YouTube, dan media sosial. Dan yang terakhir adalah influencer marketing. Influencer marketing melibatkan bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki pengikut yang besar di media sosial atau platform lainnya untuk mempromosikan produk atau jasa Anda. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan menjangkau audiens yang lebih besar. Sekian dan terima kasih. Dan yang terakhir adalah alat dan teknologi yang digunakan untuk mempromosikan objek secara digital. Yang pertama yaitu sosial media. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn dapat digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa secara gratis atau berbayar. Ini adalah cara yang bagus untuk mencapai audiens yang besar dan menjangkau orang-orang yang mungkin tertarik dengan produk atau jasa Anda. Yang kedua yaitu email marketing. Dalam email marketing, Anda mengirimkan email kepada pelanggan atau prospek dengan tujuan mempromosikan produk atau jasa Anda. Ini dapat dilakukan dengan mengirimkan newsletter atau tawaran khusus kepada pelanggan yang sudah mendaftar di situs web Anda. Yang ketiga, video marketing. Video marketing adalah cara yang bagus untuk mempromosikan produk atau jasa Anda melalui konten video. Anda dapat membuat video tutorial, testimoni pelanggan, atau video promosi produk dan membagikannya di situs web, saluran YouTube, dan media sosial. Dan yang terakhir adalah influencer marketing. Influencer marketing melibatkan bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki pengikut yang besar di media sosial atau platform lainnya untuk mempromosikan produk atau jasa Anda. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan menjangkau audiens yang lebih besar. Demikian video UTS pemasaran digital ini saya buat. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.